Nah, sekarang kita masuk ke dalam teorinya. Jadi, ini adalah hasil utama, result utama dari subbab ini. Jadi misalkan kita punya SPL AX sama dengan B, dan SPL ini adalah SPL yang tidak konsisten. Artinya SPL ini tuh tidak punya solusi. Artinya B-nya ini tidak ada di ruang kolom si A. Nah, sekarang solusi kuadrat terkecil dari ini tuh adalah solusi dari ini nih, gitu. Solusi dari ini. Jadi kalau B-nya itu tidak ada di ruang kolom si A, ya sudah, kita proyeksikan B-nya ke ruang kolom si A. Dalam hal ini kita simbolkan ruang kolom si A itu W. Ya. Berarti kita proyeksikan B itu ke W. Gitu. Nah, maka SPL ini nih yang saya kotakin sekarang, ini tuh sekarang menjadi SPL yang konsisten ya. Jadi SPL ini tuh pasti punya solusi. Kenapa? Karena sisi kanannya B yang baru ini nih ya, saya sebut B aksen, si B aksen ini pasti ada di ruang kolom si A. Kenapa? Karena sudah kita proyeksikan B-nya ya. B-nya itu diproyeksikan ke B aksennya sekarang ada di ruang kolom si A. Jadi SPL ini tuh sudah pasti punya solusi. Dan solusinya itu adalah solusi kuadrat terkecil gitu ya. Nah, jadi kita harus buktikan bahwa solusi dari SPL ini itu adalah solusi kuadrat terkecil. Selanjutnya, jika C adalah suatu solusi kuadrat terkecil, maka ini tuh adalah tegak lurus dengan ruang kolom si A. Atau dengan kata lain, lemma ini tuh artinya tuh bisa berlaku bolak-balik gitu. Jadi jika C solusi kuadrat terkecil, saya singkat itu, maka C itu adalah solusi dari ini. Solusi dari ini, B aksen. Dan solusi dari AX sama dengan B aksen, ini tuh adalah solusi kuadrat terkecil ya. Nah, jadi lemma ini tuh mau ngasih tahu bahwa definisi dari solusi kuadrat terkecil tuh yang tadi ya, yang di definisi 441, yaitu adalah AC min B itu jaraknya itu paling minimum ya. Jadi C dikatakan solusi kuadrat terkecil jika jarak AC min B itu paling minimum. Nah, sekarang kita akan membuktikan lemma ini nih ya. Jadi kedua hal ini akan kita buktikan. Berikut adalah bukti untuk pernyataan yang pertama. Di sini buktinya saya sudah tuliskan biar nggak makan waktu. Jadi statement yang mau kita buktikan itu adalah ini nih, yang saya kasih garis bawah. Ya, akan dibuktikan bahwa solusi dari ini nih ya adalah solusi kuadrat terkecil. Atau dengan kata lain, ini nih akan dibuktikan bahwa jika B aksen, kita misalkan dulu ya, B aksen itu adalah ini proyeksi dari si B ke ruang kolomnya, yaitu W ya. Nah, maka karena si B aksen itu ada di ruang kolom, maka dia pasti punya solusi. Misalkan solusinya itu adalah C ya, berarti ini berlaku hubungan ini nih ya, A dikali C sama dengan B aksen. Nah, akan dibuktikan bahwa si C ini solusi dari persamaan ini ya, C kan solusi dari persamaan ini, dia adalah solusi kuadrat terkecil. Nah, gimana cara membuktikan bahwa dia adalah solusi kuadrat terkecil? Berarti akan dibuktikan jarak ini nih, AC ke B itu paling minimum di antara semua XX yang lain ya. Di antara semua XX yang lain. Di antara semua solusi yang lain gitu. Nah, jadi akan dibuktikan ini B aksen min B itu paling minimum. Ya, tapi kita nggak akan pakai ini sih. Nah, sekarang ambil V anggota W sembarang ya. Jadi ambil sembarang vektor di W ya, di ruang kolomnya. Di ruang kolom dari si A ya. Maka persamaan ini nih pasti punya solusi ya. Pasti punya solusi karena si V itu ada di ruang kolomnya gitu ya. Nah, solusinya itu adalah, saya misalkan adalah D gitu ya. Nah, jadi sekarang kan V ini diambil sembarang, berarti akan kita buktikan bahwa jarak AD ke B dibandingin jarak AC ke B ini berlaku hubungannya tuh ini gitu ya. Karena kita akan membuktikan bahwa si C itu kan solusi kuadrat terkecil, berarti jarak AC ke B itu paling kecil gitu di antara semua solusi-solusi lainnya gitu. Nah, inilah gitu. Jadi yang mau kita buktikan tuh sekarang tuh ini nih ya. Nah, sekarang kita akan buktikan ya. Kita hitung nih jarak AD ke B. AD ke B itu adalah definisinya normnya ini ya. Nah, di sini saya ada satu triks. Triksnya itu adalah si ini saya kurangin AC tapi ditambah lagi AC ya. Ini kurangin AC tapi ditambah AC ya.
Nah, terus AD itu kan sama dengan ini, D kan solusi dari ini, maka A kali D itu adalah V. Terus C itu kan solusi kuadrat terkecil dari ini nih, ya. Ya, berarti A kali C itu adalah B aksen, makanya saya ganti dengan ini. Ya. Nah, semoga cukup jelas nih sampai step ini. Nah, sekarang kita akan gunakan sifat hasil kali dalam, berarti ini kita kalikan dengan ini, jadi ini, ya. Terus ini kita kalikan dengan ini, jadi ini, dan seterusnya ya. Jadi kita punya 4 elemen. Nah, kita tinjau elemen yang kedua nih, atau ketiga sama aja. Nah, V dan B aksen ini ada di W. Berarti V, kombinasi linear dari V dan B aksen itu ada di W. Berarti ini tuh ada di W nih. Yang ini nih. Nah, kemudian B aksen ada di W. B itu kan, B aksen itu lagi, dan B aksen itu adalah proyeksi si B ke W. Oleh karena itu, B min B aksen itu pasti ada di W ortogonal ya. Ya. Jadi ini adalah ada di W ortogonal. Nah, oleh karena itu ini sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Jadi ini kecoret ya. Maksudnya bukan kecoret tapi hilang ya. Yang tersisa itu adalah yang suku ke-1 dan suku ke-4. Nah, ini adalah definisi norm adalah ini. Nah, ini adalah definisi norm juga ini ya. Nah, sekarang kita kembalikan V itu adalah AD, B aksen itu adalah AC. Nah, B aksen itu adalah AC gitu ya. Nah, terlihat di sini ini kan selalu positif ya. Nah, ketiga suku ini kan selalu positif ya. Jadi dengan kata lain AC min B itu jaraknya pasti kurang dari AD min B ya. Ya, jadi kalau kita punya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka C kuadrat itu pasti kurang dari A kuadrat ya. Nah, karena A kuadrat itu C kuadrat tambah sesuatu, ya pasti A kuadrat sama C kuadrat itu pasti lebih kecil dari C kuadrat. Jadi terbukti AC min B kuadrat itu paling minimum. Jadi terbukti bahwa solusi dari ini nih, yang saya kasih warna merah nih, solusi dari ini tuh adalah solusi kuadrat terkecil ya. Nah, jadi solusi dari persamaan ini itu adalah solusi kuadrat terkecil, terbukti. Nah, kita akan buktikan yang part 2-nya. Nah, sekarang kita akan buktikan C. Jika C statement yang kedua ya, jika C adalah solusi kuadrat terkecil, ya, maka C itu adalah solusi dari SPL ini ya. Nah, sekarang kita gunakan fakta bahwa C itu adalah solusi kuadrat terkecil ya. Jadi artinya mungkin karena C adalah SKT ya, saya singkat, maka AC jaraknya ke B itu paling minimum ya. Apa artinya paling minimum? Itu artinya dia selalu kurang dari AX min B untuk X apapun ya di V ya. V. Nah, sekarang saya mau tinjau ini. Saya akan coba gambar ya. Ini adalah vektor B ya. Dan kemudian AC itu apa? Atau saya mungkin AX itu apa sih? AX itu adalah ada di W ya, anggota dari ruang kolom W. Berarti AC juga pasti ada di W gitu ya. Nah, katanya itu jarak AC ke B itu tuh paling kecil gitu ya, di antara semua X gitu ya. Nah, berarti ini contohnya, ini contoh sebuah vektor di W ya. Anggap ini V ada di W nih. Nah, ini misalkan V-nya itu ruang kolom V itu seperti ini nih. Ini adalah ruang kolom W ya. Subruang dari W gitu. Ini contoh si V, ini jaraknya ini nih gitu. Terus saya ambil V yang lain gitu. Ini V1, V2, ini jaraknya tuh ini. Nah, jarak yang paling kecil itu terjadi ketika dia tuh tegak lurus nih. Nah, jadi yang warna merah nih, saya kasih warna merah. Nah, ini tuh adalah ini. Maka ini adalah AC gitu ya. Nah, V1 tuh adalah AX1, AX1, V2 itu adalah AX2 gitu ya. Nah, jadi jarak AC ke min B itu paling kecil di antara semua XX yang lain tuh ketika dia tuh tegak lurus. Nah, jadi dengan kata lain, AC itu adalah proyeksi ortogonal dari si B ke W. Nah, dengan ini teoremanya terbukti. Ya. Nah, semoga cukup jelas ya dari penjelasan geometris ini. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan kembali atau mencari solusi dari garis regresi itu, tapi dengan menggunakan teorema yang baru saja kita pelajari ya. Gitu. Jadi, di sini saya akan tulis kembali SPL tidak konsistennya itu adalah ini, 23 min 5 AB dan sama dengan ini.
8, 10, min 3 ini harusnya min 3 ya. 8, 10, min 3. Nah, katanya tuh apa? Solusi kuadrat terkecil dari SPL tidak konsisten ini tuh adalah kita proyeksikan 8, 10, min 3-nya ini kita proyeksikan ke ruang kolomnya si matriks A ya. Nah, kebetulan sekali ini V1 sama V2, V1 sama V2 sudah ortogonal ya. V1 sama V2. Jadi kita akan proyeksikan ini ya. Jadi ini kita akan proyeksikan vektor ini ke ruang kolom si A ya, yaitu kebetulan V1 V2 itu udah jadi basis bagi si ruang kolomnya, tinggal kita lakukan normalisasi ya. Yaitu adalah jadi W-nya itu adalah sekarang span dari apa? 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3 ya. Dan 235 kalau kita normalisasi itu menjadi apa? 4 tambah 9 itu 13, 13 tambah 25 itu 38 ya, berarti 2 per 8, 3 per akar 38 sama min 5 per 8. Nah, ini adalah basis ortonormalnya. Jadi kita akan lakukan ini. Kita akan proyeksikan 8, 10, min 3 ke si W. Nah, kita harus melakukan hasil kali dalam ini dengan yang ini ya. Hasilnya itu adalah, karena kebetulan ini semua satu semua, berarti 8 tambah 10, 15 ya, berarti 15 per akar 3. Nah, dikalikan dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, akar 3. Nah, ditambah hasil kali dalam ini sekarang dengan yang ini ya. Itu 8 kali 2 itu 16, 10 kali 3 itu 30, min 3 kali min 5 itu 15. Nah, ini ada 61. 61 per akar 38 dikalikan dengan ini 2 per 8, 3 per akar 38, dan ini adalah min 5 per akar 38 ya. Dan setelah kita hitung, ini kalau kita hitung ini tuh menjadi apa nih? Jadi proyeksinya jadi apa? Nah, ini 15 per akar 3 dikali 1 per akar 3 berarti 15 per 3 ditambah 61 kali 2, 122 ya. 122 per 38. Kemudian ini adalah 15 per 3 juga. Ini adalah 61 kali 3 yaitu 183 per 38. Dan yang terakhir ini 15 per 3 ditambah 61 kali min 5 yaitu adalah 305 ya. 8. Nah, ini bisa kita hitung hasilnya adalah, nah ini saya sudah hitung hasilnya. Ya, ini tadi harusnya tandanya negatif ya. Nah, ini saya sudah hitung proyeksinya. Nah, jadi sekarang kita bisa mencari solusi ini nih. 111, 23, min 5, A, B. Nah, ini 156 per 19, 373 per 38, dan min 115 per 38. Nah, Anda akan mendapatkan bahwa ini sudah menjadi SPL yang konsisten, dan nanti A dan B yang akan didapatkan itu pasti sama dengan A dan B yang kita hitung dengan menggunakan kuadrat terkecil sebelumnya ya. Nah, berikut ini ada satu contoh lagi. Di sini kita punya contoh di mana sekarang rank A-nya itu nggak penuh ya. Kalau tadi kan rank A-nya itu penuh, jadi ini adalah matriks A-nya. Nah, kemudian matriks A-nya itu kan 3 kali 3, tapi nggak penuh karena ranknya itu cuma 1. Rank dari A-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi ruang kolomnya itu adalah, ruang kolom si A itu cuma 1, yaitu span dari 1, 1, 1. Ya. Atau kalau kita normalisasi, 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3 ya. Nah, kita akan cari solusi SPL tidak konsisten ini dengan menggunakan teorema sebelumnya yang baru saja kita bahas. Yaitu kita akan proyeksikan 789 ke W ya, ke ini nih, ke ruangan ini nih. Yaitu kita harus melakukan hasil kali dalam ya, antara 789 dengan vektor basisnya, basis dari si W ini, yaitu adalah 24 per akar 3, kita kalikan dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per, yaitu adalah 888. Ya. Nah, maka kita punya SPL yang sudah konsistennya itu adalah menjadi seperti ini. X, Y, Z sama dengan 888. Ya.
Nah, ini kita bisa lakukan eliminasi Gauss. 1, 2, 3, 8. Nah, ini kebetulan sama semua ya, berarti 1, 2, 3, 8. Nah, kita punya satu persamaan dan 3 variabel, berarti solusinya tuh banyak ya. Nah, jadi solusi dari SPL ini, solusi kuadrat terkecil dari SPL ini tuh banyak sekarang ya, non unik ya. Tapi ada solusinya ya, yaitu adalah ini nih, bisa dicari, yaitu adalah ya Anda bisa cari sendirilah. Ini tidak terlalu susah ya. Ada 2 parameter ya.